Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dengan NIM 2311133. Saya dari kelas PAI 5E. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tiga hal utama yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ini khususnya bagaimana implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, mengapa kurikulum merdeka ini menekankan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi. Pertama-tama, mari kita bahas dasar pemikiran dari kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini bukan sekedar kurikulum baru, tapi merupakan respon terhadap tantangan zaman yang makin kompleks. Dunia saat ini berubah begitu cepat, baik dari sisi teknologi, budaya, maupun pergaulan global. Jadi siswa tidak cukup hanya diajarkan materi pelajaran, tetapi perlu diberi karakter, kemampuan berpikir, serta keterampilan hidup. Pertama, profil pelajar Pancasila sebagai arah pembentukan karakter bangsa. Ada 6 dimensi profil Pancasila yang ingin dicapai, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Yang ketiganya ada mandiri. Kemudian yang keempatnya ada kreatif. Yang kelima gotong royong. Dan 6 berkebinekaan global. Keenam dimensi ini berfungsi sebagai kompas moral atau penunjuk arah karakter peserta didik di masa depan. Mengapa ini penting? Karena kita hidup ini di era ketika moralitas dan nilai-nilai sering kali dipinggirkan gitu. Misalnya pengaruh media sosial yang luar biasa pada perilaku remaja gitu kan. Kemudian tantangan seperti hoax, konten-konten yang negatif atau konten yang nggak bermutu, kemudian konsumsi digital yang tidak terkontrol, kemudian lagi masalah degradasi moral dan krisis karakter di kalangan pelajar. Nah, disinilah profil pelajar Pancasila ini berperan agar siswa ini tidak hanya menjadi cerdas akademik, tetapi juga cerdas dalam moral dan spiritualnya. Terus literasi dan numerasi sebagai kemampuan dasar menghadapi dunia modern. Poin kedua ini adalah literasi dan numerasi. Ini menjadikan penekanan kuat karena selama bertahun-tahun Indonesia ini sering berada di posisi rendah dalam penilaian literasi internasional seperti PISA. Padahal ya, kemampuan literasi ini sangat penting, bukan hanya sekedar membaca teks, tapi memahami, menganalisis, kemudian menggunakan informasi. Begitu juga numerasi, bukan hanya soal matematika saja, tapi kemampuan membaca data, grafik, tabel, atau angka dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dalam pembelajaran PAI pun, kedua kemampuan ini sangat dibutuhkan. Misalnya literasi, membaca ayat dan hadis. Ini perlu kita memahami maknanya. Kemudian kita juga perlu menghubungkannya dengan konteks kehidupan. Kemudian numerasi, misalnya menghitung zakat, misalnya menganalisis data sosial atau perhitungan penggunaan air dalam proyek sustainability. Karena itu, kurikulum merdeka memastikan setiap mata pembelajaran ini berkontribusi terhadap penggunaan literasi dan numerasi. Kemudian yang bagian keduanya, materi PAI yang cocok untuk tema sustainability, penurunan dan kualitas air ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua ini. Tema yang diangkat adalah sustainability, terutama isu lingkungan, yaitu penurunan kuantitas dan kualitas air. Jadi tema ini sangat relevan dengan isu pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang juga memahami tentang pencemaran air ya, berkurangnya kualitas sungai, serta penurunan debit air di beberapa wilayah seperti itu. Sebagai calon guru PAI, saya akan melihat bahwa beberapa materi PAI itu sangat sesuai untuk tema ini. Yang pertama ialah tentang materi akhlak dan konsep khalifah fil ardi. Dalam Islam diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Jadi manusia itu ditetapkan Allah sebagai khalifah, yaitu penjaga, pengelolaan dan pelindungan alam. Jadi seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi.
Kemudian ini menjadi dasar akhlak bahwa merusak lingkungan termasuk air adalah bentuk pelanggaran amanah dari Allah. Jadi kita itu diberi amanah sebagai pemimpin oleh Allah. Yang kedua ini bisa juga materi fikih ya. Misalnya toharo dan pemanfaatan air. Jadi materi toharo ini sangat cocok diintegrasikan karena dalam fikih yang pertama air itu harus suci dan mensucikan. Kemudian air itu juga bukan air yang tercemar, tidak boleh digunakan untuk wudhu. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang menggunakan air secara boros, walaupun dalam keadaan di suatu tempat itu tidak kesulitan air gitu. Jadi walaupun umpamanya di tempat itu banyak airnya, tidak pernah kekeringan, Rasulullah tetap melarang penggunaan air itu secara boros. Kemudian ini juga sangat relevan dengan kondisi sekarang ya. Jika kualitas air ini menurun, maka ibadah pun juga bisa berdampak bagi kita. Jadi siswa ini jadi lebih memahami bahwa isu lingkungan bukan sekedar isu kesehatan, tetapi juga sebagai isu ibadah seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya bisa juga tentang Al-Quran hadis ya, tentang alam dan keseimbangan lingkungan. Al-Quran menjelaskan kerusakan alam sebagai akibat ulah manusia, misalnya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 ya. Ada juga hadis yang melarang-larang buang air, meski membuang-buang air misalnya kan, meski itu di sungai. Karena yang namanya air itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian materi ini sangat kuat karena langsung menghubungkan perintah Allah dengan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Kemudian yang selanjutnya rencana implementasi ya. Mungkin yang saya akan lakukan adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Ini masuk pada bagian ketiga, yaitu bagaimana saya sebagai calon guru PAI akan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability. Model PJBL menekankan pembelajaran yang dimulai dari masalah nyata. Kemudian siswa ini dituntut untuk mencari solusi. Jadi pembelajarannya dimulai dari sebuah masalah, kemudian siswa ini disuruh untuk mencari solusi. Kemudian mereka akan berdiskusi, berkolaborasi, dan pembuatan produk seperti itu. Yang pertama tahapnya itu ialah pertanyaan pemantik ya. Jadi sebelum proyek dimulai, saya akan memberi pertanyaan pemantik. Misalnya, bagaimana kita menjaga kualitas air ini agar tetap bisa digunakan untuk wudhu. Terus misalnya, apa dampaknya bagi ibadah jika air ini tercemar? Terus misalnya apa lagi? Bagaimana ajaran Islam misalnya memandu kita untuk menjaga lingkungan seperti itu. Pertanyaan seperti ini itu akan mendorong siswa berpikir kritis dan menyadari relevansi tema dengan kehidupan mereka. Kemudian tahap selanjutnya, tahap kedua itu tahap penjelasan tujuan dan produk. Selanjutnya, guru itu akan menjelaskan pada proyek kalian akan mempelajari tentang menjaga kualitas air berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian membuat produk kampanye atau laporan penelitian sederhana mengenai kondisi air yang ada di sekitar kalian. Jadi produknya ini bisa berupa video edukasi atau video edukasi etika muslim dalam menggunakan air, atau juga bisa poster jangan boros air, kemudian laporan mini tentang kualitas air di sekolah, kemudian ada infografis ayat dan hadis yang berkaitan tentang lingkungan seperti itu, seperti yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di hadis. Kemudian gerakan kampanye hemat air di sekolah. Dengan produk yang jelas, siswa ini memiliki arah dan tujuan dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya ialah tahap perencanaan proyek. Jadi siswa ini dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi ya. Yang pertama, mereka itu mencari apa yang ingin diteliti. Air sumur, misalnya air hujan, penggunaan air di toilet sekolah, terus bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian observasi, wawancara, kemudian ada fotonya. Kemudian ayat dan hadis mana yang akan digunakan
sebagai dasar atau landasan mereka dalam penelitian mereka seperti itu. Terus bagaimana mereka ini akan menyusun produk akhir mereka. Nah, tahap ini itu akan melatih kolaborasi atau gotong royong maupun tanggung jawab dari setiap siswanya. Kemudian yang selanjutnya ialah tahap pelaksanaan proyek. Ini merupakan tahap inti ya, yang memakan waktu paling lama. Kegiatan siswa ini bisa meliputi mengobservasi langsung sumber air di sekolah tadi, mengukur atau memperkirakan penggunaan air, kemudian bisa juga mencatat kebiasaan siswa dalam penggunaan air, kemudian bisa mengidentifikasi potensi pemborosan atau pencemaran, bisa mewawancarai guru kebersihan atau petugas sekolah, kemudian mereka akan mengumpulkan hasil temuan dengan ayat atau hadis tentang lingkungan seperti itu. Nah, di sini literasi numerasi diintegrasikan secara alami. Literasi membaca informasi, memahami dalil, menulis hasil umum. Kemudian numerasi menghitung penggunaan air, membandingkan data dan membaca grafik sederhana. Kemudian yang selanjutnya ialah tahap penyusunan produk. Setelah data terkumpul, siswa ini akan membuat produk, yaitu poster, video, infografis, laporan mini, kemudian presentasi digital. Pada tahap ini, siswa belajar kreatif, menyampaikan pesan dengan baik sekaligus menggabungkan nilai-nilai Islam dalam kampanye mereka. Kemudian yang keenam, tahap presentasi dan publikasi. Jadi siswa nanti akan mempresentasikan produk mereka di depan kelas atau dipajang di mading sekolah. Jadi produk ini bisa juga dipublikasikan di media sosial sekolah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ini melatih komunikasi mereka, keberanian dan kemampuan menyampaikan gagasan secara logis. Kemudian yang tahap ketujuh ialah tahap refleksi. Di sisi refleksi, siswa akan menjawab pertanyaan. Misalnya apa yang saya pelajari dari proyek ini, misalnya bagaimana pandangan Islam tentang menjaga air, kemudian misalnya apa kebiasaan buruk saya dalam menggunakan air, kemudian apa perubahan yang akan saya lakukan setelah mengetahui dampak-dampak dari pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Refleksi ini sangat penting untuk menguatkan nilai-nilai spiritual dan akhlak mereka. Mungkin sekian presentasi atau jawab pertanyaan dari soal ini. Kalau ada kata yang lebih, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.